Terus bagaimana hubungan dengan anak saya yang sekolah di pesantren, Pak? Ini mau nanya. Kewajiban kita di dalam menyikapi Terima kasih, dalil Bapak. Al-Quran Assalamualaikum dan warahmatullahi Sunnah wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Pemirsa, pendengar, dan juga penyimak live interaktif Fatwa TV dimanapun Anda semua berada, ahlan wa sahlan wa marhaban bikum. Selamat berjumpa kembali dalam program live interaktif episode kali ini, Keimanan, Doa, dan Zikir, yang diampu oleh guru kita Al-Ustaz Dr. Muhammad Nur Ihsan MA, yang merupakan salah seorang anggota dari Dewan Fatwa Perhimpunan Al-Irsyad dan juga salah seorang dosen di kampus STD Imam Syafi'i Jember. Dan tentunya malam hari ini seperti biasa, selama kurang lebih 1 jam ke depan, kita akan undang Anda untuk bisa bertanya dan berinteraksi secara langsung kepada Ustadz. Tentunya berkaitan dengan tema kita ini, keimanan, doa, dan zikir, melalui line telepon kami di 0331544687. Ya pemirsa, jangan lupa juga untuk kunjungi website kami di www.fatwatv.id, atau juga bagi Anda bisa mengirimkan pertanyaan berupa teks, ya silahkan kunjungi website kami di www.dewanfatwa.com. Dan malam hari ini kita live dari studio Fatwa TV Jember. Kita akan sapa Ustadz Muhammad Nur Ihsan MA terlebih dahulu. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sehat Ustadz ya. Ahlan bikum Ustadz. Wafikum barakallah. Gimana Ustadz, aktivitasnya lagi libur Ustadz ya? Lagi aktivitas libur, di kampus libur. tapi nama aktivitas tidak akan pernah berakhir. Masya Allah. Selama hidup di dunia ini. Masya Allah, Masya Allah. Dan itu bagian dari ibadah kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Berarti istirahatnya seorang Muslim itu bukan di dunia Ustaz ya? Bukan. Istirahat itu di surga nanti. Kita berharap pada Allah Subhanahu Wa Taala dengan aktivitas di dunia ini, ya dapatkan balasan di surga di akhirat kelak. Jadi lelahnya seorang Muslim ketika beraktivitas, bekerja itu ya harusnya wajar-wajar saja ketika di dunia Ustaz ya. Dan itu bernilai ibadah jika diniatkan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Berarti tidak boleh sampai salah niat Ustaz ya. Betul. Nah, Masya Allah. Barakallahu fikum Ustaz ya. Nah, Nah, ini juga semoga jadi penyemangat ya. Mungkin ada pemirsa yang baru saja pulang kerja, pulang aktivitas, atau mungkin sambil menikmati berkumpul dengan keluarga malam hari ini sambil menyaksikan tayangan kami live interaktif keimanan, doa, dan zikir. Manfaatkan momen ini untuk bisa berinteraksi langsung dengan Ustadz. Kita juga turut ucapkan selamat bergabung beberapa rekan yang tergabung dalam RTVC atau Asosiasi Radio Televisi Islam Indonesia. Di antaranya sudah bergabung ada Radio Binbas Yogyakarta, Radio Sahabat Tegal, Radio MDFM Probolinggo, Radio Hang FM Batam, Radio Amuba Pangkal Pinang, Radio Saga FM Sumatera Barat, Radio Gema FM Bontang, Radio Tua FM Riau, dan juga Mas FM Seragen. Dan juga mungkin ada media-media lain yang tergabung bersama kami. Ahlan wasahlan, kita ucapkan selamat bergabung ya. Baik, sebelum kita bacakan pertanyaan dan juga terima telepon pemirsa sekalian, kita akan persilahkan kepada Ustadz untuk menyampaikan satu kajian pembuka. Tafadhal Ustadz. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wa ba'du. Ikhwatal iman, kaum muslimin dan muslimat, para pemirsa dan juga para pendengar di mana saja antum berada, semoga senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, mendapatkan berbagai kemudahan serta pertolongan di dalam menjalani hidup ini dalam rangka berubudiyah kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahumma amin. Para pemirsa rahimakumullah, kaum muslimin di mana saja antum berada. Kita pada saat ini berada di penghujung bulan Dzulhijjah. Dan Dzulhijjah adalah bulan yang ke-12 ya dari bulan Al-Hijriyah. Artinya setelah Dzulhijjah akan datang Muharram. Akan terjadi pergantian. Dari tahun 1443 Hijriah akan masuk pada tahun 1444 Hijriah. Subhanallah, perjalanan waktu 1 tahun itu tidak terasa. Itulah dunia. Itulah perjalanan dunia yang
kita jalani, dan yang demikian itu semakin meyakinkan dalam diri kita bahwa dunia ini adalah fana, tidak ada yang kekal. Yang menjadi pertanyaan adalah bagaimana kita dalam mengarungi hidup ini, terutama dengan pergantian tahun demi tahun. Kendati tidak ada amalan yang spesial di akhir tahun Hijriyah atau di awal tahun Hijriyah, tapi silih bergantinya waktu demi waktu tersebut sudah sepantasnya kita jadikan pelajaran yang berharga dalam hidup ini, mengingatkan kita untuk juga di waktu yang sama memotivasi kita. Jika kebaikan hendaklah kita tingkatkan, dan jika kekurangan kita lengkapi, dan jika kesalahan ya diperbaiki. Maka dalam hal ini marilah kita kembali mengintrospeksi diri, mengevaluasi amalan, perbuatan, iman, ketakwaan kita, sembari memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah memberikan kemuliaan kepada kita untuk senantiasa istiqamah di atas iman, di atas Islam, di atas sunnah. Muhasabah merupakan amalan atau rutinitas harian kita, bukan tradisi akhir tahun atau awal tahun, tapi itu merupakan bagian yang senantiasa menyertai kehidupan kita. Tanpa muhasabah, kita akan terjerumus ke dalam kelalaian. Tanpa muhasabah, kita akan senantiasa tertipu dengan diri sendiri. Tanpa muhasabah, kita sering terjerumus ke dalam maksiat dan dosa. Maka ingin bahagia, ingin selamat, hendaklah senantiasa muhasabah. Dengan demikian kita akan bisa mengendalikan hawa nafsu, bahkan menundukkan hawa nafsu kita, sehingga hari demi hari yang kita lewati akan terus meningkatkan keimanan, ya, memperbaharui iman, dan semakin mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighadin wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun." Wahai orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala, dan hendaklah setiap jiwa memperhatikan apa yang telah dia persiapkan, apa yang telah dia lakukan untuk hari esok. Semoga kita senantiasa mendapatkan kemudahan dan pertolongan dalam beribadah, dalam berzikir dan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahumma amin. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat. Nah, Ustaz, Masya Allah. Jazakumullahu khairan Ustaz Wa iyyakum. atas satu nasihat pembuka di kesempatan malam hari ini. Semoga ini menjadi motivasi kita bersama sebagai seorang muslim. Intinya adalah muhasabah Ustaz ya. Betul. Setiap waktu Ustaz ya. Setiap waktu, setiap saat. Sebelum tidur, bangun tidur. Karena kita tidak mengetahui kapan ajal itu datang. Nah, Ustaz. Maka muhasabah itu akan ya membuka kepada kita atau menyingkap hakikat diri kita sendiri. Kekurangan, dosa, maksiat yang kita lakukan. Kemudian juga di sisi lain adalah ketaatan. Maka yang baik ditingkatkan, dipertahankan, yang jelek ditinggalkan dan bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah. Karena sejatinya yang tahu siapa diri kita adalah diri kita sendiri Ustaz ya. Betul. Orang lain hanya mengetahui dari sisi casingnya saja. Tapi kita yang lebih, tentu Allah yang lebih tahu, ya. Tapi kita yang menjalani hidup ini tentunya yang lebih tahu apa yang kita lakukan. Kendati banyak yang telah kita lakukan, kita lupa. Tapi Allah tidak akan pernah lupa. Allah tidak akan pernah lalai dari amalan dan perbuatan kita. Masya Allah. Barakallahu fikum. Sekali lagi kita undang Anda pemirsa, pendengar, dan juga penyimak live interaktif Keimanan Doa dan Zikir malam hari ini. Kita ada waktu cukup panjang. Silakan kita undang Anda untuk bisa bergabung bersama Ustadz. 0331544687 line telepon dan juga kode area Kota Jember kita sudah buka malam hari ini. Tapi sebelum kita terima telepon, kita akan bacakan dulu Ustadz, ada beberapa pertanyaan yang sudah masuk di website kami www.dewanfatwa.com. Pertanyaan pertama Ustadz datangnya dari seorang hamba Allah di Seragen, Jawa Tengah Ustadz. Nah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustadz. Ustadz, jika seseorang Ustadz tapi
beliau juga sering dimintai tolong untuk mencari barang dan juga dimintai tolong untuk dipermudah dalam proses lahiran. Itu bagaimana ya Ustadz ya? Kemudian Ustadz tersebut apakah termasuk yang bersekongkol dengan makhluk tak kasat mata atau mungkin makhluk gaib maksudnya ya? Nah. Mohon penjelasannya Ustadz. Jazakallah khair. Taib. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Tapi izinkan ana sebelum menjawab pertanyaan yang diutarakan tadi, saya ingin menjelaskan sesuatu atau dalam rangka klarifikasi. Pada tanggal 14 bulan 6 2022 juga live seperti ini, saya pernah ditanya, kalau tidak salah Bapak Abdul Azim ya di Riau, tentang penamaan dengan Abdul Mubin. Tatkala itu saya mengatakan Mubin bukan adalah ya nama dari nama Allah Subhanahu wa taala. Tapi ternyata ya keliru. Yaitu adalah jawaban yang keliru. Yang benarnya adalah Al-Mubin merupakan salah satu dari Asmaul Husna. Ya, terdapat dalam Al-Qur'an tentang hal itu. Allah Subhanahu wa taala menjelaskan dalam Al-Qur'an ya bahwa qala subhana yauma idzin yuwaffihimullahu dinahumul haqq wa ya'lamuna anna Allah wal haqqul mubin. Dan Allah Subhanahu wa haqqul mubin. Ya, itu al-mubin yaitu yang menjelaskan kebaikan, petunjuk pada hambanya, menunjuki mereka kepada kebaikan, dan di sisi yang lain al-mubin al-bayyin yang jelas bahwa Allah yang hak, bahwa dialah yang Maha Esa, dialah yang berhak diibadati. Jadi yang benar adalah al-mubin merupakan salah satu dari asma Allah al-husna, maka menamakan seseorang dengan Abdul Mubin itu adalah benar. Nah, itu yang perlu diklarifikasi, semoga menjadi ya perhatian kita semua. Wallahu a'lam. Kemudian ya pertanyaan yang diutarakan tadi dari saudara kita di Seragen ya, Jawa Tengah, seorang yang mendatangi ya ustadz, ini namakan ustadz ya. Tapi ya tidak pantas namakan ustadz ya. Kalau ustadz itu kan suatu ya istilah atau penamaan ya, bagi seorang yang berilmu, yang mengajarkan kebaikan. Adapun ya mengambil istilah ustadz dan disematkan kepada orang yang bukan ahlinya, itu yang jelas sebenarnya itu pembajakan ya. Jadi membajak nama yang baik untuk yang hal-hal yang tidak tepat. Adapun yang dilakukan tadi bahwa seorang tersebut minta tolong untuk mencari hal yang hilang, mungkin begitu juga untuk dipermudah dalam proses ya melahirkan. Jika meminta tolong untuk didoakan, ya didoakan agar mungkin dimudahkan oleh Allah proses ya bersalin tersebut, maka tidak ada masalah, hanya doa pada Allah Subhanahu wa taala. Akan tapi bila melakukan mungkin ritual-ritual, bacaan-bacaan yang tidak jelas ya, kemudian tidak dipahami, atau mungkin dengan meminta kepada mungkin makhluk-makhluk gaib begitu ya, yang tadi silakan ya, yang bisa tidak tampak begitu, maka ini jelas ya ta'awun, kerjasama dengan sesuatu yang diharamkan dalam agama. Begitu juga mencari suatu yang benda yang hilang ya, maka tidak seorang pun bisa mengetahui hal itu. Nah, tatkala dia berusaha untuk melakukan hal seperti itu, maka secara otomatis dia telah ya bekerja sama dengan qarinnya atau jin atau yang sejenisnya, dan itulah yang mungkin menunjukkan kepada dia hal-hal yang seperti itu. Maka ini jelas merupakan ya kuhan ya, paranormal, kemudian juga ya dukun atau yang sejenisnya, bukan seorang ustadz. Maka jangan dilakukan hal itu, dan itu merupakan hal yang dilarang di dalam agama kita. Nah, demikian, wallahu a'lam. Nah, Ustaz. Kemudian Ustaz, apa yang harus dilakukan ketika mungkin sudah terlanjur Ustaz? Nah. Apakah ini mendapatkan hukuman apa Ustaz? 40 hari sholatnya tidak diterima? Ya, bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, ya bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala bila hal itu telah pernah terjadi karena mungkin kejahilan, kebodohan, maka bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, dan
tidak lagi untuk melakukan ya hal-hal seperti itu, dan juga memperingatkan orang-orang yang pernah mungkin terjerumus dalam demikian itu. Nah, demikian Allah. Nah, Ustaz, Masya Allah. Semoga Allah mudahkan dan menjawab pertanyaan dari hamba Allah di Sragen. Ustaz, ada penelpon pertama kita malam hari ini dari Ibu Rosmi. Fatwa TV, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, ahlan wa sahlan. Silakan Ibu Rosmi pertanyaannya. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, saya sangat tertarik sekali mendengarkan ceramah dari Madani TV bahwa Rasulullah berdoa sebelum salam berlindung dari 4 perkara. Nah, yang pertama yang saya catat, Allahumma a'udzubika min adzabi jahannam wa min adzabil qabr. Yang kedua dan yang ketiganya saya tidak siap, Ustaz. Dan tolong Ustaz bacakan, akan mencatat sisanya. Kalau yang saya catat yang sebelah di atas tadi, kalau salah tolong dibetulkan gitu. nah. Iya, ya mohon bantuannya, Ustaz. Itu saja Ibu pertanyaannya. Ya, itu saja. Baik. Baik, terima kasih jazakillahu khairan Ustaz. Doa yang dibaca Nabi sebelum salam Ustaz ya. Ya, nah. Ya, terima kasih kepada Ibu Rosni ya di Pekanbaru, Barakallahu fiik, atau di Riau ya. Naam, di antara doa yang diajarkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam yang dibaca sebelum salam yaitu berlindung dari 4 perkara. Dan pada dasarnya berdoa sebelum salam itu merupakan ya tempat ya yang mustajabah atau yang sangat utama. Karena dari awal kita sholat kemudian sampai sebelum salam itu merupakan semua puji-pujian bagi Allah Subhanahu wa taala. Maka setelah kita memuji Allah Subhanahu wa taala, sangat ya tepat sekali kita memanjatkan berbagai permohonan kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan Mu'adz untuk tidak ya meninggalkan permohonan atau doa memohon pertolongan kepada Allah dalam 3 perkara. Ya, yaitu Allahumma inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Nah, memohon pertolongan dalam berzikir, bersyukur dan berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Adapun ya na'am di antara doa yang diajarkan Nabi sallallahu alaihi wasallam yaitu berlindung dari 4 perkara. Berlindung dari 4 perkara. Yang pertama dari azab kubur, kemudian dari fitnah Masih Ad-Dajjal, ini fitnah akhir zaman di antara tanda kiamat besar. Kemudian berlindung dari fitnah kehidupan dan fitnah kematian. Nah, begitu juga terdapat tambahan ya, dalam sebagian ayat disebutkan ada berlindung dari juga ya al-ma'tham wal maghram, yaitu jadi dari dosa. Maka Rasul sallallahu alaihi wasallam menyebutkan di antara redaksinya Allahumma inni a'udzubika min adzabi jahannam wa min adzabil qabr wa min fitnatil mahya wal mamat wa min syarri fitnatil masiihid dajjal. Dalam sebagian redaksi disebutkan Allahumma inni a'udzubika min adzabil qabr. Nah, Allahumma inni a'udzubika min adzabil qabr wa a'udzubika min fitnatil masiihid dajjal wa a'udzubika min fitnatil mahya wal mamat. Naam. Wa a'udzubika Allahumma inni a'udzubika minal ma'tham wal maghram. Jadi minal ma'tham wal maghram. Ya Allah, artinya ya Allah aku berlindung kepadamu dari azab kubur, ini yang pertama. Kemudian wa a'udzubika min fitnatil masiihid dajjal, aku berlindung kepadamu dari fitnah Masiihid Dajjal di akhir zaman. Ini fitnah yang sangat dahsyat ya. Fitnah yang sangat besar. Semua nabi telah memperingatkan umatnya. Dan terutama Nabi kita Muhammad SAW ya memperingatkan umatnya dari fitnah Dajjal ini. Kemudian wa'udzubika min fitnatil mahya wal mamat. Ya, fitnah al-mahya wal mamat. Ya, fitnah dalam kehidupan. Ya. Dan berbagai fitnah dalam kehidupan ini, terutama ya fitnah yang akan baik itu syubhat atau syahwat yang akan merubah iman kita, akan ya menodai hati kita. Termasuk fitnatil mamat. Ya, termasuk fitnah ujian juga di alam kubur, juga nanti ujian di akhirat kelak. Semua itu kita berlindung ya
kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu 4 perkara. Kemudian ada juga tambahan Allahumma inni a'udzubika minal ma'tham, yaitu dosa, wal maghrib, yaitu hutang. Nah, ini diantara doa yang diajarkan Nabi SAW yang diucapkan di penghujung solat sebelum salam. Saya ulangi lagi redaksinya. Allahumma inni a'udzubika min adzabil qabr wa a'udzubika min fitnatil masiihid dajjal wa a'udzubika min fitnatil mahya wal mamat wa a'udzubika Allahumma inni a'udzubika minal ma'tham wal maghrib. Jadi juga tambahannya. Nah, mudah-mudahan Bu Rosni bisa mencatat apa yang disampaikan tadi. Nah, demikian wallahu a'lam. Ini betul Ustaz ya, dibaca sebelum salam Ustaz ya. Nah, sebelum salam itu diantara doa. Jadi sebelum salam itu, setelah kita tasyahud, kemudian bersalawat Nabi SAW, maka sebelum kita salam itu disunnahkan, diperintahkan kita berdoa. Di antaranya berlindung dari 4 perkara tadi. Nah, dan sebagai redaksi disebutkan Allah min a'udzubika min adzabi jahannam, min adzabil qabr, min fitnatil mahya wal mamat, wa min syarri fitnatil masiihid dajjal. Nah, kenapa demikian? Karena sesungguhnya sebagaimana dijelaskan tadi, waktu yang paling tepat untuk berdoa itu sebelum salam tadi, yaitu setelah kita memuji Allah Subhanahu wa taala. Ini di antara hikmahnya. Makanya yang lebih utama itu sebelum kita salam kita banyak berdoa. Tentunya dalam hal ini kalau kita sholat berjamaah tentu mengikuti imam, ya. Adapun bila kita mungkin sholat sunnah ya sendirian, maka sebelum kita salam perbanyaklah berdoa. Nah, jadi tempat-tempat yang utama diperbanyak berdoa adalah di waktu sujud dan di waktu sebelum salam. Nah, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu untuk tidak meninggalkan doa di penghujung salat. Ya inni uhibbuka fillah fala tad'anna an taqula fi duburi kulli salatik Allahumma inni Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Jangan ditinggalkan membaca doa di dubur. Di dubur sini penghujung. Ada yang mengatakan penghujung itu setelah salam. Ada yang mengatakan yaitu di ujung salat sebelum salam. Nah, itu jadi itu doa. Ini boleh di sholat wajib ataupun sholat sunnah Ustaz ya? Nah, boleh sholat wajib. Boleh di keduanya Ustaz ya. Tapi tentunya sebagai yang kita jelaskan tadi, di sholat wajib seorang mengikuti imam. Nah, begitu imam telah salam maka dia juga harus salam. Nah, Ustaz, barakallahu fikum. Semoga bermanfaat ya untuk Ibu Rosmi yang bertanya di Riau tadi. Kita tersambung kembali Ustaz dengan penelpon kedua kita malam hari ini dari kawasan Pacitan. Ada Ibu Rosmini, Fatwa TV. Assalamualaikum. Masyaallah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, ahlan wa sahlan. Silakan Ibu Rosmini pertanyaannya. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ini sebenarnya pertanyaan ini sudah beberapa waktu yang lalu, tapi saya kurang jelas apa ada doanya. Yang saya maksud, kalau sehabis azan itu di antara azan dan iqamah itu kan waktu-waktu yang ijabah. Terus kalau ada orang yang selalu mengeraskan suara, di pengeras suara itu puji-pujian itu untuk mendoakan dia agar mendapatkan hidayah, itu Ustadz yang saya maksud tidak mengganggu orang yang ingin berdoa kepada Allah di waktu-waktu tersebut. Kalau ada doanya, insya Allah saya berusaha mendoakan agar tidak mengganggu orang-orang yang lain. Terus yang kedua, mohon maaf, pertanyaan Ibu adalah cara mendoakan orang yang membaca. Mana doa-doanya yang insya Allah diijabah Allah, doanya untuk biar diberi hidayah oleh Allah itu. Oke. Nah, baik. Terus yang kedua, yang habis dijelaskan Ustadz itu tadi sebelum salam itu kan doa-doa sangat ya diperbanyak. Yang saya maksud segala macam doa di dalam Al-Quran yang dibaca sebelum salam itu ya, yang mungkin yang dihafal saja, yang bisa semampunya saja yang kami maksud itu bisa ya Ustadz ya.
Maksud Ibu selain doa yang diajarkan Ustadz diajarkan tadi, apakah Ya, ya. boleh dibaca sebelum salam? Selain itu. Oke, baik. Baik Ibu, kita tangkap pertanyaannya. Mengambil dari Al-Quran yang pendek-pendek yang bisa dihafal semampunya, tidak tertentu ini dan itu, asal mampu tapi tidak niat membaca Al-Quran. Baik. Terima Baik Ibu. Jazakallah khairan. Wa jazakillahu khairan. Nah, Wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada 2 pertanyaan Ustadz ya? iya, nah. Ya, terima kasih kepada Ibu Rosmini. Dari Ibu Rosni kembali kepada berpindah kepada Ibu Rosmini ya. Di Masya Allah, 2 ibu ini Masya Allah luar biasa ini. Masya Allah. Semangat ya. Ini harus jadi motivasi bagi yang muda-muda gitu ya. Nah, Semoga jerehnya juga sampai ke beliau Ustadz ya. Nah, Siapa tahu ada yang bertanya, beliau mewakili Ustadz. nah, barakallahu fiik. Taib, yang pertama sebelum ya apa doanya untuk bisa saudara kita yang mendapat hidayah itu bisa mendapat hidayah. Pertama memang ya fenomena atau mungkin sebagian tradisi kebiasaan di masyarakat kita. Kalau zikir tuh harus pakai pengeras suara ya, teriak-teriak. Itu sebenarnya ya tidak disunnahkan ya. Karena pada dasarnya berzikir itu adalah disirkan. Ya. Makanya Mungkin bisa Afwan Ustadz dijelaskan disirkan agar ya disirkan itu ya suara pemirsa tidak tahu, Ustaz. dikeraskan. Ya. lirih Ustadz ya. Ya dilirihkan. Tidak Nah, teriak-teriak. Tidak teriak-teriak itu hukum asal berzikir ya. Nah, Ustadz. Kenapa demikian? Pertama, kita berzikir untuk siapa? Ini yang terlebih dahulu. Berzikir untuk siapa? Kita memuji siapa? Ya. Berzikir kepada Allah, memuji Allah, mengagungkan Allah. Ya untuk apa kita teriak-teriak? Untuk apa bagi pengeras suara? Ya kan? Itu satu sisi. Kemudian kondisi kaum muslimin yang tetangga kita itu tidak sama. Mungkin yang mau istirahat atau mungkin mau baca Al-Quran atau zikir. Makanya dengan pengeras suara itu akan mengganggu ya. Adapun untuk ya azan, manggil ya untuk sholat ya, itu tidak ada masalah. Memang itu tujuannya. Adapun berzikir, apalagi di masjid, apalagi seorang mungkin sholat sunnah, kemudian sambil menunggu dia puji-pujian macam-macam yang dibaca, ini jelas tidak sesuai dengan sunnah Nabi SAW. Bahkan Imam Syafi'i sendiri menjelaskan ya hukum asal zikir itu disirkan ya, dilirihkan, tidak teriak-teriak. Karena siapa yang kita puji, siapa yang kita seru? Allah. Ya Allah Maha mendengar, dekat. Makanya tatkala para sahabat dalam satu perjalanan mereka di atas unta mereka ya berzikir sambil mengeraskan suara, takbir, tahmid, Rasul melarang, jangan. Ya. Sesungguhnya yang kalian seru itu, yang kalian puji itu ya qaribun, sami'un qarib. Ya, karena sesuatu yang jauh. Nah, biasanya teriak itu manggil orang yang jauh. Kita berzikir kepada Allah. Maka ini perlu dilakukan ya apa namanya itu edukasi ya, penjelasan kepada masyarakat. Nah, kemudian juga berzikir dengan suara yang dilirihkan itu, yang disirkan itu lebih membawa pada kekhusyukan dan keikhlasan. Naam, seperti itu. Ini yang pertama. Adapun doa tadi ya Ibu berdoa memang secara khusus tidak ada ya, tapi yang namanya doa untuk mendapatkan hidayah itu ya memohon kepada Allah mahdi. Ya Allah berilah dia petunjuk, ya Allah berikanlah pemahaman yang benar kepadanya dan berilah dia petunjuk pada sunnah Nabi SAW. Nah, seperti itu berdoa, semoga dia dapat petunjuk. Nah, jika di antara doa Nabi yang memohon hidayah kepada kabilah atau suku Arab yang belum dapat Islam, Allah mahdi dausan wa atibihim, Allah mahdi begitu. Ya Allah berikanlah petunjuk kepada kabilah atau suku Daus. Nah, seperti itu. Jadi diucap Allah mahdihim. Ya Allah berikan petunjuk kepadanya, ya. Kemudian ajarkan, perlihatkan kebenaran kepadanya dan sunnah Nabi SAW seperti itu. Kemudian ya nasihat, sampaikan, nah nasihat. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua tadi doa untuk Doa lain Ustadz yang ada dalam Al-Quran atau mungkin hadis-hadis, apakah boleh juga dibaca? Jadi begini, di dalam sholat ya tentu ada waktu membaca ayat Al-Quran, ada doa-doa yang diajarkan Nabi SAW, puji-pujian ya. Nah, jika doa-doa yang terdapat dalam Al-Quran dan dibaca, ya, maka tidak ada masalah. Di waktu sujud, tatkala membaca Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar, tidak ada masalah. Karena dia tidak bermaksud membaca Al-Quran, tapi doa
yang redaksinya terdapat dalam Al-Quranul Karim. Begitu juga di penghujung salat tadi. Akan tapi tentunya yang lebih utama adalah mengucapkan doa-doa yang dibaca oleh Nabi yang diajarkan secara khusus di penghujung salat tadi. Nah, di antaranya doa yang ya kita baca tadi. Allahumma inni a'udzubika min adzabil qabr wa a'udzubika min fitnatil mahya wal mamat wa a'udzubika min fitnatil masiihid dajjal. Ya, atau fitnatil masiihid dajjal wa a'udzubika min fitnatil mahya wal mamat wa a'udzubika minal ma'tham wal maghrab. Nah, itu. Kemudian juga di antara doa yang juga diajarkan dan itu juga disunnahkan untuk dibaca di penghujung salat tadi seperti doa mohon ya keampunan kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahumma inni zalamtu nafsi dzulman katsira wa la yaghfiru dzunuba illa ant faghfir li maghfiratan min 'indik warhamni innaka antal ghafurur rahim. Ini juga doa yang diajarkan oleh Rasul kepada Abu Bakar radhiyallahu an. Nah, begitu juga Allahumma inni Allahumma firli ma qaddamtu wa ma akhartu wa ma asrartu wa ma a'lantu wa ma anta a'lamu bihi minni antal muqaddim wa antal muakhir la ilaha illa ant. Begitu juga doa yang diajarkan Rasul kepada Mu'adz bin Jabal, Allahumma inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Atau juga doa Allahumma inni a'udzu bika, Allahumma inni as'alukal jannah wa a'udzu bika minan nar. Nah, seperti itu. Itu doa. Nah, itu lebih utama. Kendati jika mengambil redaksi dari Al-Quran tidak ada masalah, tapi tentunya yang lebih utama doa yang selain dari redaksi Al-Quran diajarkan oleh Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam tadi. Juga di antara doa yang di waktu tasyahud, setelah tasyahud tadi atau sebelum salam tadi juga ada redaksinya juga. Allahumma bi'ilmikal ghaib wa qudratika alal khalq ahyini ma'alimtal hayata khairan li wa tawaffani idza alimtal wafata khairan li. Allahumma wa as'aluka khashyataka fil ghaibi wasyahada wa as'aluka kalimatal haqqi fil ridha wal ghadab wa as'aluka al qasda fil faqri wal ghina wa as'aluka na'iman la yanfad wa as'aluka qurrata 'ainin la tanqati wa as'aluka ar-ridha ba'da al-qada wa as'aluka برد العيش بعد الموت وأسألك لذة النظر إلى وجهك الكريم والشوق إلى لقائك في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة اللهم زينا بزينة الإيمان وجعلنا هداة المهتدين. Ini agak panjang ya, tapi doa yang disampaikan tadi maka itu perlu diperbanyak dibaca di waktu tasyahud atau setelah tasyahud sebelum salam tadi. Nah, demikian wallahu a'lam. Nah, Ustaz, jazakumullahu khairan Ustaz. Semoga bermanfaat ya untuk Ibu Rosmini yang bertanya dari Pacitan tadi. Tapi bagian yang baru saja bergabung kami ucapkan ahlan wa sahlan. Masih kita di program live interaktif keimanan, doa dan zikir bersama dengan guru kita Al-Ustaz Dr. Muhammad Nur Ihsan MA. Ya, kita masih undang Anda, kita masih ada waktu sekitar 30 menit ke depan. Silakan line telepon kami masih buka di 0331544687. Atau juga bisa mengirimkan pertanyaan melalui website kami di www.dewanfatwa.com. Kita akan bacakan kembali pertanyaan berikutnya Ustadz yang sudah masuk di kesempatan hari ini. Nah. Ada hamba Allah Ustadz dari Kabupaten Lingga, Kepulauan Riau. Nah. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah. Izin bertanya, apakah manusia bisa menyembuhkan Ustadz? Ataukah manusia hanya sebagai sebab kesembuhan saja? Syukran Ustadz. Ya. Taib. Terima kasih atas pertanyaannya. Hamba Allah di Kabupaten Lingga. Ustadz. Kabupaten Lingga ya. Ini di mana ya Mas? Lingga. Di Kepulauan Riau Ustadz. Kepulauannya Ustadz, bukan di Riau-nya. Oh iya, Kepulauan Riau ya. Masya Allah. Barakallahu fiik. Semoga yang bertanya itu mendengar sekarang ya. Nah, amin insyaallah. Yang menyembuhkan itu adalah Allah. Manusia hanya berusaha sebab. Makanya dalam Al-Quran disebutkan fa idza maritu fa huwa yashfin. Ya, jadi apabila aku sakit, Allah yang menyembuhkanku. Kemudian juga dalam doa Allah, "Allahumma anta rabb ya rabban nas adhibil ba's anta syafi la syifa illa syifaa syifaan la yughadiru saqama." Jadi Allah yang asy-syafi, yang menyembuhkan. Jadi yang menyembuhkan Allah Subhanahu wa taala dan manusia berusaha ya sebagai sebab. Dokter ya sebab. Yang menyembuhkan Allah. Resep yang diberikan dokter itu sebab. Ya, kita disuruh dan itu bagian dari agama kita. Ya bani Adam tadawau fa innallaha ma anzala min da'i la anzala ma'ahu dawa.
Ya, berobatlah wahai manusia karena Allah tidaklah menurunkan penyakit kecuali juga menurunkan obatnya. Nah, diketahui oleh mereka yang mengetahui resepnya, obatnya, dan bagi yang tidak mengetahui ya tentu tidak mengetahui tentang hal itu. Jadi intinya bahwa Allah yang menyembuhkan dan manusia itu sebab. Maka dalam hal ini memohonlah kepada Allah dan lakukanlah sebab-sebab yang diperintahkan. Yaitu berobat tadi, bertanya ke dokter yang ahlinya atau berobat dengan menggunakan ya ayat-ayat Al-Quran dan hadis Nabi itu dikenal dengan ruqyah asy-syar'iyyah. Nah, demikian. Wallahu a'lam. Nah, Ustaz. Berarti melakukan ikhtiar dulu itu Betul, harus ikhtiar. Ustaz ya, Itu harus. sebagai manusia. Nah, itu adalah bagian dari kesempurnaan dalam berobat tadi. Betul, Allah menyembuhkan. Ya. Tapi kita disuruh berusaha. Nah, bertanya dan berusaha. Nah, Masya Allah. Jangan lupa juga disertai doa Ustaz tentunya. Nah, mengharap doa. kesembuhan Doa dari bagian Allah. dari ikhtiar kita. Nah, doa bagian dari ikhtiar kita. Nah, demikian. Oke Ustaz, ada juga orang yang berikhtiar Ustaz ketika sakit itu dengan sedekah. Apakah memang sedekah ini ada manfaat Ustaz untuk Ya, na'am, menyembuhkan penyakit? Nah, sebagian hadis disebutkan bahwa da'u mardakum bis sadaqah. Jadi obatilah para pasien tersebut, pasien kalian dengan bersedekah. Jadi dengan sedekah dia niatkan bahwa dia memberikan bersedekah membantu orang yang membutuhkan, maka Allah akan memberikan balasan terhadap kebaikan tersebut, akan meringankan ya bebannya, kemudian ya memberikan kesembuhan seperti itu. Karena jadi itu diantara ya amal salehah yang menjadi sebab ya kebaikan diantaranya kesembuhan seseorang. Seperti itu. Masya Allah, semoga Allah mudahkan dan Allah angkat penyakitnya mungkin bagi siapapun pemirsa dan juga pendengar yang saat ini sedang diuji dengan sakit Ustaz ya. Tapi Ustaz, berikutnya ada penelpon ketiga, ada Ibu Fayani sudah tersambung bersama kami. Fatwa TV, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, dari mana tadi Ibu Fayani? Sulawesi Barat. Sulawesi Barat, Masya Allah. Ahlan, silakan Ibu Fayani. Ya. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, Mau bertanya tentang cara berdoa di setiap sujud. Apakah boleh kalau saya menyambung seumpama contoh di sujud pertama saya membaca ya mukallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Terus saya sambung lagi dengan doa Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Terus sujud kedua saya baca Rabbana atina. Ya, apakah boleh seperti itu? Oke Ibu, itu saja pertanyaannya Ibu. Baik. Ada satu tentang doa. Kalau mendengarkan suara anjing, karena di daerah kami ini sering ada suara anjing menggonggong di tengah malam. Doa saat mendengar suara anjing Ibu. Ya, di dalam buku doa yang saya beli saya baca di sini, nggak ada doanya, cuma dia bilang saja minta perlindungan sama Allah. Jadi doa yang bagaimana? apa yang diyakini oleh masyarakat di sana, Bu? Kalau anjing menggonggong di malam hari itu apa yang diyakini mereka? Mungkin ada sesuatu yang mereka yakini sehingga ketakutan gitu atau gimana sih? Iya, mereka ketakutan, tapi ini jarang yang mengenal sunnah di sini. Apa ya bentuk ya mitos mungkin di mereka kalau anjing menggonggong itu ada suatu apa yang mereka yakini? Ya cuma dia bilang melihat makhluk halus, setan, dia bilang begitu. Taib. Ya, itulah yang saya mau akan tentang doanya, karena saya cari-cari di sini tidak ada tidak ada doanya disebutkan. Taib. Baik. Saja minta perlindungan pada Allah. Baik. Terima kasih Ibu Fayani pertanyaannya. Barakallahu fiik. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Insyaallah. Ya, terima kasih kepada Ibu Fayani di Sulawesi Barat. Barakallahu fiik. Tadi beliau bertanya tentang doa waktu sujud. Jadi beliau di sujud pertama baca ya muqallibal qulub, kemudian ya ditambah dengan Allahumma a'inna dzikrik. Kemudian sujud kedua Rabbana atina fid dunya hasanah. Pertama Ibu Fayani barakallahu fiik ya mengkhususkan ya sujud pertama ya muqallibal qulub ma'inna dzikrik, kemudian sujud kedua
Rabbana atina fid dunya hasanah itu mengkhususkan itu memang tidak ada seperti itu. Akan tetapi secara umum di waktu sujud itu, baik itu sujud pertama, sujud kedua, kalau 4 rakaat dia mungkin 4 kali sujud kan begitu, maka di waktu sujud memperbanyak berdoa. Di antara doa yang banyak diucapkan Nabi sallallahu alaihi wasallam yaitu doa yang Ibu baca tadi, yaitu ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Ya Allah yang membolak-balikkan hati, ya teguhkan hatiku di atas agamamu. Jadi mohon keistiqomahan. Begitu juga mohon keampunan kepada Allah, ya. Ma zalamtu nafsi dzulman katsira wa la yaghfiru dzunuba illa ant. Faghfir li maghfiratan min 'indi warhamni innaka antal ghafurur rahim. Naam. Kalaupun membaca Allahumma inna lidzikrika wa syukrika tidak ada masalah karena itu doa. Akan tetapi lebih tepat doa a'inni tadi yang lebih tepat, yang sesuai dengan apa yang diperintahkan oleh Rasul kepada Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu, yaitu membaca di penghujung salat. Membaca penghujung salat baik itu sebelum salam atau sesudah salam. Nah, seperti itu. Adapun baca Rabbana atina fid dunya pada rakaat kedua, ya boleh saja, tidak ada masalah. Karena ini tujuannya bukan membaca Al-Quran tapi doa yang ada redaksi dalam Al-Quran. Jadi boleh di rakaat pertama, rakaat kedua, rakaat ketiga, keempat boleh. Sujud ya, maksudnya sujud yang pertama, kedua, ketiga, dan keempat. Nah, jadi memang tidak ada dikhususkan seperti yang diutarakan tadi. Nah, adapun ya yang berdoa ada suara anjing kemudian takut begitu. Ya, nah kalau ya anjing kan menggonggong gitu ya. Mau di siang hari, mau di malam hari kan begitu. Apalagi biasanya ya kalau mungkin dia melihat datang seorang mungkin pencuri yang asing begitu, dia tidak dikenal kan begitu, maka dia akan menggonggong. Itu memang itulah anjing yang menggonggong gitu ya. Jadi tidak ada masalah, tidak ada kaitannya dia melihat ini dan seterusnya ya. Itu adalah sebuah mitos saja gitu ya. Dan tidak perlu takut dengan hal yang seperti itu. Nah, adapun mohon perlindungan kepada Allah ya kapan saja, tatkala mau ya, hal seperti itu atau mungkin rasa takut, hendaklah kita senantiasa mohon perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala, mohon keselamatan dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahumma ihfazni min baini yadayya wa min khalfi wa an yamini wa an shimali wa min fawqi wa a'udzu bi 'azamatika an ughtala min tahti. Ini di antara doa juga yang diucapkan di bagian petang hari. Nah, di bagian petang hari. Kemudian begitu keluar rumah, baca Bismillah tawakkaltu 'ala Allah wala haula wala quwata illa billah. Kemudian masuk rumah baca Bismillah. Begitu. Mau tidur ya baca doa tadi. Ya ayat kursi. Maka seorang akan dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Barang siapa yang membaca ayat kursi sebelum tidur, maka dia akan senantiasa dalam penjagaan Allah Subhanahu wa taala. Nah, begitu. Itu harus dibaca. Adapun ya mitos anjing menggonggong ya ini ada berarti ini dan seterusnya. Kalau ada burung Islam yang terbang atau warna hitam begini seterusnya ini berarti ini dan itu semua hal-hal yang khurafat, hal-hal yang mitos yang akan menghilangkan atau merusak konsentrasi kita dan akan menanamkan mungkin rasa takut dalam diri kita, maka tidak perlu yakini hal yang seperti itu. Tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa apa yang Allah yang takdirkan, maka yang tidak menimpa kita maka tidak akan terjadi. Dan apa yang Allah takdirkan menimpa kita pasti akan terjadi. Wa ma wa'lam anna ma asabaka lam yakun liyukhti'ak wa ma akhta'aka lam yakun liyusibak. Ketahuilah apa yang telah ditakdir akan menimpa dirimu maka tidak akan meleset. Dan apa yang tidak ditakdirkan Allah maka tidak akan pernah menimpa dirimu. Itulah yang harus kita yakini. Naam, demikian wallahu a'lam. Jadi tidak boleh menghubung-hubungkan peristiwa tertentu bahwa itu adalah sinyal atau tanda, Ustaz. Bukan hanya bagi anjing, Ustaz ya. Dan itu termasuk kalau kita ingin lebih lebih dalami lagi, termasuk kepada tradisi jahiliyah yang mereka namanya tatayyur. Jadi menganggap suatu pesimis, rasa takut dengan suatu melihat suara burung atau suatu kejadian depan mata kita begitu. Lalu mereka kalau orang-orang jahiliyah dahulunya kalau mereka ingin keluar berpergian untuk suatu ya misi tertentu, mereka lihat dulu ada enggak burung terbang kemana nih, ke kanan atau ke kiri. Kalau ke kanan itu ada muncul apa? Optimis, ya. Kalau ke kiri berarti pesimis, enggak jadi. Begitu.
Atau mungkin kita melihat sekarang ini mungkin ada suatu kejadian, insiden depan kita. Jadi mungkin ada yang wafat, ada yang meninggalkan begitu. Saya rasa takut. Nggak jadilah saya kembali ke rumah saja. Kalau tidak nanti juga akan terjadi yang demikian dan seterusnya. Itu namanya tatayur. Nggak boleh. Kalau kita telah keluar rumah, tawakal tu ala Allah la qatala billah. Udah berjalan bismillah, tawakal tu Allah, dan berhati-hati. Ya, seperti itu. Nah, adapun muncul dengan suara ini rasa takut. Berarti kalau suara ini mendatangkan kebaikan, itu semua tatayur, itu tradisi jahiliyah. Bertentangan dengan tauhid la ilaha illallah. Maka itu harus ditinggalkan. Nah, Ustaz, jazakallahu khairan Ustaz. Semoga bermanfaat ya untuk Ibu Fayani dan juga kita semua yang mendengar penjelasan dari Ustaz. Ada penelpon keempat kita malam hari ini Ustaz, sudah tersambung dari kawasan Jambi, ada Ibu Indah. Fatwa TV, Assalamualaikum. Ini didominasi para ibu semua hari ini. Insya Allah. Ya, Ibu Indah, Assalamualaikum. Assalamualaikum Pak Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ibu Indah, pertanyaan Anda. Ya, begini Pak Ustaz. Ini seandainya kayak kami perempuan ini ya, seandainya punya anak kecil kan. Nah, kita ini mau sholat Pak Ustaz, tapi kita itu was-was takut kalau kita itu celana dalam kita atau pakaian tetesan kencing kita sendiri, kita kan harus suci dari najis kan. Jadi kita itu ya istilahnya istinja yang bersih, tapi nggak pakai celana kita sholatnya, tapi kita pakai mukenanya itu tebal, nggak terawangan. Nah, Apakah itu sah Pak Ustaz? ya. Kalau kita sholat itu. Dan saya mau tanya juga masalah sholat taubat. Bagaimana zikirnya sesuai dengan tuntunan Nabi Muhammad SAW dan doanya sesuai dengan tuntunan Nabi Muhammad SAW. Ya. Baca Pak Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada dua pertanyaan Ustaz ya. Bisa ditangkap pertanyaan tadi yang pertama? Yang pertama tadi sholat tanpa menggunakan pakaian dalam Ustaz ya. Tapi mukenahnya tidak artinya kan menutup aurat. Tetap menutup aurat. Ya, nah. Apakah itu tetap diperbolehkan Ustaz? Terima kasih kepada Ibu ya Indah di Jambi ya. Adapun pertanyaan yang pertama tadi jawabannya ya tidak ada masalah. Ya, sholatnya sah karena telah menutup aurat. Telah menutup aurat. Jadi jawabannya tidak perlu diragukan bahwa itu sholatnya sah ya karena telah menutup aurat. Nah, adapun pertanyaan kedua tentang sholat taubat. Jadi sholat taubat itu ya Rasul tidak menamakan secara khusus sholat taubat, tapi disebut nama hadis itu bahwa seorang hamba apabila melakukan dosa kemudian dia berwudu kemudian sholat 2 rakaat memohon keampunan kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan mengampuni dosanya. Nah, dinamakan oleh para ulama itu salat taubat karena dia salat 2 rakaat kemudian mohon keampunan pada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa demikian? Karena salat ini merupakan amalan yang terbaik. Membangun komunikasi dengan Allah Subhanahu wa taala. Di situ ada permohonan, ada permintaan, ada keampunan dan pujian bagi Allah. Maka setelah mengagungkan Allah, dia berdoa untuk diampuni. Baik itu dia memperbanyak istighfar, mohon keampunan di waktu sujudnya, di waktu tempat-tempat berdoa dalam solat, atau setelah itu, setelah dia melaksanakan solat tadi, memohon keampunan kepada Allah Subhanahu wa taala, mohon keampunan kepada Allah Subhanahu wa taala. Seperti doa-doa yang kita bacakan tadi, bagaimana seorang hamba mengakui kesalahannya, la ilaha anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin, Allahumma ighfirli wa tub alayya innaka antat tawwabur rahim, Allahumma inni dhalamtu nafsi dhulman katsira wa la yaghfiru dhunuba illa anta faghfirli maghfiratan min indik warhamni innaka antal ghafurur rahim, Allahumma firli ma qaddamtu wa ma akhartu wa ma asrartu wa ma alantu wa ma anta a'lamu bihi minni antal muqaddim wa antal muakhir la ilaha anta. Jadi memohon keampunan pada Allah Subhanahu wa taala. Bisa dengan bahasa Arab, doa-doa dalam yang mengandung mohon keampunan, menerima taubat, Allahumma tub alayya innaka antat tawwabur rahim, Allahumma firli wa tub alayya innaka tawwabur rahim. Maka diucapkan. Jika tidak mampu dengan redaksi bahasa Arab, dengan bahasa Indonesia, bahasa yang bisa kita ucapkan artinya memohon keampunan kepada Allah Subhanahu wa taala dan semoga Allah menerima taubat seorang hamba tadi. Itu maksudnya. Nah, adapun bacaan yang secara spesial tidak ada. Salat biasa. Dia takbir, tentunya berwudu, kemudian takbir, baca istiftah, kemudian baca ta'awudz, kemudian bismillah, baca al-Fatihah, kemudian setelah itu ayat, kemudian dia rukuk, sujud seperti salat biasa. Dia tambah dengan memperbanyak istighfar,
ya di dalam solat tersebut, terutama di waktu sujud atau sebelum salam atau mungkin di penghujung solat. Demikian, Allahu a'lam. Nah, Ustaz, Masya Allah. Semoga bermanfaat untuk Ibu Indah dari Jambi yang bertanya tadi. Kita akan bacakan pertanyaan, tersisa waktu sekitar 5 menit ke depan, Ustaz. Nah, Pertanyaan berikutnya, Ustaz, dari jalur website ya, kita akan bacakan. nah, Dari Saudara Dede Eni, ini Allah alam, cowok, laki-laki atau perempuan, Ustaz? Nah. Dede Eni di Kabupaten Bandung, Jawa Barat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Saya mau bertanya tentang masuk surga, Ustaz. nah, Saya mendengar manusia semuanya pasti memiliki dosa kecuali Nabi Muhammad SAW. Nah, katanya Ustaz, yang mati syahid ini apakah langsung masuk ke surga, Ustaz? nah. Ya, terima kasih atas pertanyaannya. Tentang ya masuk surga, tentunya lembah rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi sebagaimana dalam hadis sebutkan, i'lamu an inna ahadakum lan yudkhila ahadakum al-jannata 'amaluhu. Qalu wala anta ya Rasulullah? Qala wala ana illa an yataghammadani Allahu bi rahmatin minhu wa maghfirah wa fadlin min. Ya, juga Rasul tidaklah masuk surga kecuali dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian ya tidak diragukan bahwa Rasulullah SAW adalah hamba yang telah diampuni dosanya yang telah berlalu yang akan datang. Maka beliau jelas ahli surga ya. Nah, bahkan beliau yang pertama akan masuk surga. Nah, adapun selain Rasulullah SAW tentunya berbeda-beda ya, sesuai dengan dosa. Nah, adapun jika dia berdosa tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, maka tentu disucikan dengan di neraka dulu, kemudian setelah itu masuk ke dalam surga. Tidak ada yang kekal dalam neraka orang-orang yang bertauhid, beriman ya. Nah, yang kekal itu hanya ya orang-orang berbuat syirik dan orang kufur. Nah, adapun yang nama orang yang mati syahid, maka Allah muliakan mereka. Orang yang mati syahid di jalan Allah Subhanahu wa taala, berjihad karena untuk menyebarkan agama Allah Subhanahu wa taala, Allah muliakan. Dan terbentuk kemuliaan tersebut, arwah mereka, roh mereka ini sekarang ya itu terbang di dalam surga. Allah masukkan dalam ya burung khudr, dan itu mereka terbang di dalam surga, berpindah kemana saja dari satu pohon-pohon yang lain dan menikmati ya berbagai ya buah atau kenikmatan dalam surga tersebut. Sampai begitu nanti hari kiamat, maka tentunya ya dikembalikan, kemudian tentu mereka masuk surga dengan juga roh dikembalikan kepada fisiknya, seperti itu. Jadi tidak diragukan bahwa roh mereka sekarang berada di dalam perut burung khudr yang terbang ya di surga tersebut, di rongga burung tersebut. Kenikmatan bagi mereka karena mereka yang telah berjuang ya menjual diri mereka karena Allah Subhanahu wa taala, mempertaruhkan roh mereka karena agama Allah Subhanahu wa taala. Nah, demikian Allahu a'lam. Baik, Ustaz, itu jadi pertanyaan dan juga sekaligus jawaban yang terakhir, Ustaz ya. Kita sampaikan terima kasih. Wafikum barakallah. Jazakumullah khairan, Ustaz. Nah, Ustaz, semoga ilmu yang disampaikan oleh Ustaz Dr. Muhammad Turisan MA bermanfaat untuk kita semuanya. Pemirsa dan juga pendengar, termasuk penyimak live interaktif Keimanan, Doa, dan Zikir malam hari ini. Ya, sekali lagi kami kurang bertugas menyampaikan terima kasih atas perhatian Anda. Jangan lupa Anda bisa simak program-program live interaktif kami dari hari Senin sampai dengan hari Jumat di waktu yang telah dijadwalkan. Informasi berkaitan dengan Dewan Fatwa dan juga Fatwa TV Anda bisa akses di www.dewanfatwa.com atau di fatwatv.id. Dan juga jangan lupa untuk follow akun-akun sosial media kami di YouTube, Instagram, dan juga Telegram tentunya. Terima kasih, kami yang bertugas pamit undur diri. Mohon maaf jika ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Allah. Terus bagaimana hubungan dengan anak saya yang sekolah di pesantren? Ini mau nanya. Kewajiban kita di dalam menyikapi Terima kasih, Bapak. dalil Al-Quran dan Sunnah